Oke, gue mau lanjut anyway. Ini gue rekam malam-malam ya gengs, jadi kalau gue suaranya pelan-pelan, sorry. Bentar, gue kecilin dulu. Nah, kegedean bro suaranya. Oke, di sini dibilang perhatikan grafik berikut ini, perpindahan gerak benda dari detik ke-5 sampai 10. Berarti dari 5 ke 10 ini ya. Kalau dia minta perpindahan sebenarnya dan dia grafiknya itu kecepatan terhadap waktu, lo tinggal ini gengs, tinggal nyari luasannya doang, luasannya. Misalnya kan kalau dia minta dari detik ke 5 sampai 10, berarti ini tinggal luasan ini sama luasan ini. Nah udah, sebenarnya basic itu tinggal lo tambah-tambah aja. Misalnya ini kan berarti gue minta luas ini kan, ini luas mereka nih. Jadi tinggal gue bikin L tot ya, seperti biasa, luas total gitu kan. Itu sebenarnya tinggal luas 1 ditambah luas 2. Nah kalau perpindahan lo tuh perhatiin ini, cek negatifnya. Nah negatif ini tuh masuk dalam perhitungan. Contoh, meskipun lo tambah luasnya, tapi di luas 1 ini tinggal luas segitiga kan, alas kali tinggi bagi 2 kan, berarti alasnya kan 5 ke 8, itu 3 kali tinggi kan, tingginya itu berarti dari 0 ke 40, berarti 40 lo bagi 2 kan. Nah, ini lo tambah sama ini kan, luas kedua pun juga segitiga, bedanya alasnya kan dia 8 ke 10 alias 2 alasnya. Nah tingginya itu adalah 0 ke minus 20, artinya minus 20. Nah tinggi itu minus 20. Nah lo bagi 2. Nah jadi lo kalau pengen nyari perpindahan tuh grafiknya kecepatan terhadap waktu gini ya kan, lo tinggal masukin aja angka-angka, cari luasnya. Dan untuk perpindahan negatif itu masuk ya di sini. Jadi matematisnya bakal jadi gini, 3 kali 40 120, lo bagi 2 60. Lo tambah ini kan berarti 2 kali minus 20 itu minus 40, lo bagi 2 berarti berapa? Minus 20 ya. Berarti tinggal 60 kurang 20 dalam meter. Artinya perpindahan itu harus sama dengan 40 meter. Udah, gitu doang. Gue cek dulu ya angkanya in case gue salah ngitung. 83 40 bagi 2, satunya ada 20 bagi 2 60. Oke, bener. 82 minus 20 minus 40 minus 10. Oke. Itu ya, tinggal itu doang. Lanjut. Nomor 13. Besar kecepatan suatu partikel yang mengalami keperlambatan konstan. Oke, ini masih materi GLBB juga sama kayak soal-soal tadi. Terus di sini ngomongin perlambatan. Nah, dia bilang berubah itu dari kecepatannya itu dari 30 meter per second jadi 15. Kan berarti gini ya. Lo boleh anggap berarti kecepatan awalnya itu 30 meter per second gitu kan. Terus kecepatan akhirnya itu berarti 15 meter per second. Gini. Nah, dibilang setelah menempuh jarak 70 meter, partikel akan berhenti. Oh sorry, ini ada titiknya. Berarti 30,15 ini tuh dia butuh 70 meter gitu. Nah berarti gini, biar rapi gue harus bikin gini. Bikin dulu gambarnya gengs ya. Seperti biasa harus bikin gambar. Jadi gue gambar dulu. Let's say gue ada lintasan kan gitu. Ini misalkan titik A awalnya kan. Awalnya itu misalkan dia punya kecepatan 30 ya kan, 30 meter per second. Terus setelah jalan sejauh 75 meter gitu ya kan, nih dia jalan nih sampai sini sejauh 70 meter. Nah dia itu nyampe titik B itu kecepatannya 15 meter per second. Nah lo tuh boleh bikin kayak gini ya gengs, jadi kita sekali lagi ya namain titik-titiknya biar gampang analisisnya, dan memang harus gini kalau di fisika. Nah, terus dibilang habis titik kan, dibilang partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak. Nah,
70 meter itu dia baru titik B, ya kan, baru 15 meter per second, jadi belum berhenti, masih ada kecepatan. Kalau dia yang berhenti, berarti gue harus nambahin titik baru. Misal di sini titiknya C. Nah, C itu adalah titik dimana dia itu kecepatannya jadi 0 meter per second. Nah, gue pengen tahu nih, dari B ke C itu, ya kan, sampai dia berhenti, dia itu berapa jaraknya? Itu, gue mau nyari X ini. Berarti gue sebut aja XBC ya. Karena kan jarak dari B ke C. Itu yang gue cari. Nah, kalau lo bingung, seperti biasa ya, kita bikin dulu rumusnya kan. Gue tulis semua rumusnya. V sama dengan V0 tambah AT. Terus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX gitu kan. Terus X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini kan 3 rumusnya, gitu kan. Nah, sekarang kan gue mau nyari jarak X ini kan, jarak dari B ke C kan. Jadi ini berapa jaraknya kan? Berarti kan yang gue tinjau ini kan, si ini. Nah, kalau gue tinjau dia, berarti kan sebenarnya secara matematis gue tinggal lihat. Gue punya VB, gue punya VC, gue mau nyari X. Berarti kan gue pakai rumus yang tengah kan? Karena gue punya V awal, gue punya V akhir. Di sini awal kita tuh yang B, akhirnya itu yang C. Terus gue mau nyari X. Kalau gue masukin pakai rumus yang ini, ya kan? Kalau gue tulis nih, kan jadi gini ya. Bayangin ya, gue tulis. Kan gue bakal dapat berarti V akhirnya itu berarti yang C ya. Nih, yang akhir kan, VC kuadrat sama dengan V awal itu berarti yang B. Berarti VB kuadrat. Ini gue tambah sama 2, gue kali percepatan, gue kali X-nya, ya kan? X-nya itu ini kan, gue namain nih X dari B ke C. Nah, gue punya VC, ya kan? Gue punya VB, tapi gue nggak punya A. Sedangkan gue mau nyari XBC, jadi gue punya 2 variabel yang nggak ada. Artinya sebelum nyari XBC, cari dulu si A-nya, dan cari dulu perlambatannya. Nah, cara nyarinya gimana? Nah, pakai ini. Kita tinjau dari A ke B. Makanya dia ngasih tahu dari A ke B itu berapa jaraknya gitu kan. Terus kecepatannya deh. Makanya sebelum kesini gue hapus dulu ya. Yang penting lo tahu kita pakai rumus ini kan. Terus kita tinjau yang B ke C kan buat dapetin dia XBC nya. Cuman kita nyari A nya dulu. Makanya sekarang gue akan start dari tinjau si A. Gue akan tinjau A ke B maksudnya. Gue tinjau dari A ke B. Nah, kalau gue tinjau AB kan berarti sama ya kan, sama kayak tinjauan B ke C. Gue punya kecepatan awal, kecepatan akhir, gue punya jarak. Pasti lo boleh pakai rumus ini, dan ini yang paling gampang. Makanya gue bakal pakai rumus yang tengah, ya kan. Tapi kali ini kan buat A ke B ya, berarti V akhirnya sekarang itu yang B, ya kan, karena dari A ke B. Berarti di sini jadinya VB kuadrat. Nah, sama dengan V0 kuadrat kan, berarti V awal ya. V awalnya di sini A, berarti VA kuadrat. Terus gue tambah 2 dikali perlambatannya kan, yang kita nggak tahu, yang kita pengen cari. Dikali ini X. X-nya berarti kan sekarang X dari A ke B ya. Ya kan? Nah, untuk ini kan kalau gue masukin angkanya itu ada semua. VB-nya ada tuh 15. Ya kan? Gue masukin 15 kuadrat sama dengan VA-nya ada juga 30. Ya kan, 30 kuadrat ditambah 2 gue kali A-nya yang kita cari perlambatannya dikali XAB-nya kan ada 75. Gitu kan. Yang kalau gue hitung set ke sini ya, gue bakal dapat 15 kuadrat itu 225. Ini gue pindahin ke ruas kiri langsung ya, 30 kuadratnya. Berarti jadi kurang 900 gitu. Sama dengan ini 2 gue kali 75 150. Berarti 150A. Yang kalau gue hitung, gue bakal dapat berapa nih? 225 dikurang 900. Berapa? Pikir secara. Otak gue lama banget sumpah. Minus 675 kan? Terus sama dengan 150A. Artinya percepatan atau perlambatannya itu tinggal min 65 bagi 15. Yang adalah berapa tuh?
sorry, bagi 150 ya. Berarti berapa? 4,5 kah? Iya ya, minus 4,5 ya kan kalau lo hitung tuh. Cuman gue nggak suka desimal ya, makanya minus 4,5 gue ubah jadi minus 9/2. Ntar guys, gue hitung mat gue dulu. Mat gue salah nggak? Ya bener ya harusnya. Kalau salah lo tinggal perbaiki angkanya aja. Gue males ngecek angkanya, tapi harusnya bener. Nah, dapatkan A-nya. Ketika dapat A-nya baru tuh kan kita tinggal lanjutin yang kita mau cari tadi kan, si BC, X BC. Baru sekarang gue lanjutin tuh. Gue tinjau lagi si BC-nya kan. Yang tadi kita nggak jadi tinjau. Nah, sekarang gue perhatiin deh. Lagi kan berarti VC. Dan gue pakai rumus ini lagi anyway. Berarti V akhirnya VC lagi. Berarti VC kuadrat sama dengan V awalnya berarti VB. Berarti VB kuadrat gue tambah 2 kali A kan perlambatannya dikali XBC. Yang kalau gue hitung kan VC nya ada tuh 0 kan, kuadrat berarti tetap 0 sama dengan VB nya 15 ya, 15 kuadrat. Nah gue tambah gitu kan 2 dikali, nah ini fungsinya gue bikin jadi pecahan, gak jadi lebih gampang tuh. A nya kan kalau gue masukin jadi gini, min 9/2. Jadi ntar gue coret A-nya, si 2 nya itu ya. Terus gue kali jarak dari B ke C kan. Nah ini gue tinggal coret kan 2 sama 2 nya, berarti tinggal minus 9 XBC. Gue pindahin ke luas kiri kan, jadi 9 kali XBC sama dengan 16 kuadrat 225. Yang kalau kita rapiin berarti kan X nya dari B ke C itu setara dengan 225 gue bagi 9. Udah. Yang kalau lo hitung berapa tuh? 25 ya? Bener ya? Ya. Nah itu artinya dari B ini ya kan, dari kecepatan 15 meter per second, supaya dia nyampe 0 sampai berhenti, dia tuh butuh 25 meter lagi supaya berhenti. Itu ya cara ngerjainnya. Kalau ada yang pengen ditanya silakan ya, lo boleh komen. YouTuber parah gue. Lanjut 14. Bentar deh, gue cek angkanya dulu. Oke, aman. 14. Di bawah ini adalah grafik lagi ya, hubungan antara kecepatan dan waktu. Berarti sama kayak soal yang ini ya kan, grafiknya V terhadap T. Nah kali ini gue mau nyari jarak. Nah ini sama kayak tadi gengs, sama. Lo mau nyari jarak perpindahan tuh sama. Kalau dia grafik V terhadap T, tinggal cari luasannya aja. Di sini dia minta jarak dari 10 second pertama, artinya dari 0 sampai 10. Berarti dia menyari semuanya. Dia menyari semua luasannya. Nah, berarti kan tinggal gue namain aja ya. Gue mau ini gue namain luasan 1, ini luasan 2. Artinya L tot-nya, anjay L tot, itu kan sama dengan luas 1 lo tambah luas 2. Gitu ya. Masukin aja angkanya. Anyway, kali ini dia nggak ada yang negatif ya. Nggak ada yang ke bawah sumbu Y negatif kan. Beda sama yang ini. Pun kalau dia ada yang negatif, ini lo nggak bikin negatif ya kalau jarak. Jadi perpindahan itu dia punya negatif, ya kan? Kita lihat negatifnya. Kalau nyari jarak tuh persetan dengan negatif. Bodoh amat gitu. Ambil positifnya aja. Itu ya. Kebetulan soal ini karena nggak ada negatifnya, jadi ya udah tinggal tambah-tambah aja. Masuk ini kan luas 1 tuh ini persegi panjang ya, tinggal 2 lo kali 4 kan, jadi tinggal 8 tambah luas 2 kan trapesium kan. Trapesium kan rumusnya alas jumlah sisi yang sejajar gitu kan. Ini ya kan, lo kali tinggi lo bagi 2 kan gitu. Berarti kan tinggal 0 ke 4 itu 4. Hai. Sabar. Sorry, muncul. Hai.
Aku lagi kerjain video lagi nih. Kalau kamu mau lihat tuh. Jadi suara kamu kayak masuk lagi ke ke videonya. Oke. Ini kayaknya aku mau bahas sampai nomor 15 maybe. 15 16 kayaknya. Oke. Lanjut gengs ya. Tadi ada Sasa. Ada Anjay. Ada orang penting, orang penting. Lanjut ya. Ini berarti gue tambah kan si alat sisi yang sejajar kan, berarti ini 4 gue tambah 20. Jadi 24 kan. Berarti langsung aja lah 24. Lo kali tinggi trapesium kan berarti gini ya, tingginya kan. Karena kan trapesiumnya kayak kebalik gitu. Berarti dari 2 ke 10. 8 ya. Kan berarti udah bagi 2. Yang kalau gue hitung ini dalam meter ya anyway. Kan jadi 8 lo tambah 8 bagi 2 4. 24 kali 4 itu berapa? 96. Ini dalam meter. Yang kalau lo hitung berarti hasilnya sama dengan 104 meter. Ini jaraknya. Jadi lo bisa langsung dapetin pakai luasnya aja. Hitung semua luas yang di bawah grafik ini, di bawah garis. Terus fokusin ya. Yang dicari apa? Kalau dicari 10 second pertama tuh artinya lo tambah semuanya. Itu ya. Oke. Gue lanjut kalau gitu. Cek dulu Syaraf. Ntar salah ngitung lagi gue. 248 2. Oke. 15 tuh perhatikan tabel data kecepatan dari 3 benda yang bergerak lurus. Jadi ada 3 benda nih. Oke. Benda A, benda B, benda C gerak lurus. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa benda mengalami percepatan terbesar. Lalu dia minta percepatan terbesar, gengs. Oke, kan berarti gini ya. Gue tinggal lihat logiknya sih sebenarnya. Ini nggak perlu lo hitung ya. Tinggal lo bayangin. Benda A itu detik kedua, kecepatannya 3, ya kan? Sedangkan benda B itu 5, benda C itu 6. Jadi pada detik yang sama gitu kan. Anyway ini kita anggapnya mereka startnya bareng ya. Jadi mereka startnya bareng 0. Terus pas detik kedua gitu kan. Detik kedua itu ternyata si C paling cepat kan. Dia 6 meter per second. Si B 5, si A 3 gitu ya. Kita anggap gitu. Nah menariknya somehow si A detik keempat jadi 14. Si B detik keempat jadi 9, C jadi 10. Terus pas detik ke-6, A tuh terlampau jauh 25 kan. B 13, C 15. Artinya kan logikanya dia dari yang paling kecil kecepatannya jadi paling gede. Kalah nih si yang C sama yang B. Kalah. Kan berarti logiknya udah pasti si A tuh paling cepat kan. Pasti percepatannya paling tinggi si A. Ya enggak sih? Kalau kita logikain. Karena dari 3 ke 25 kan. Ini 3 ke 14 aja. Detik keempat aja dia yang paling tinggi kan. Ini 14, ini 9, ini 10. Jadi di sini dia paling tinggi kan. Pas air dia masih paling tinggi kecepatannya. Berarti kan percepatannya paling besar dia harusnya. Compare ke yang lain. Jadi sekadar lihat harusnya jelas. Jawabannya pasti A. Karena cuman A doang yang ngomongin benda A. Yang B, C, D, E itu gue bahas benda B, benda C juga. Jadi nggak masuk. Itu kurang lebih logikanya. Gue cek lagi ya.